Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين, jamaah salat Idul Fitr yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita memuji Allah Ta'ala, Zat yang maha terpuji. Allah Ta'ala terpuji dikarenakan apa yang Allah miliki dari Asma'ul Husna, walillahil Asma'ul Husna. Dan kita memuji Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala maha terpuji. Allah terpuji karena Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna, dan kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la. Dan kita memuji Allah Ta'ala karena seluruh perbuatan Allah Ta'ala terpuji, seluruh ketetapan Allah Ta'ala terpuji. Dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat lahir, nikmat batin. Wa asbahu alaikum ni'amahu wahiratan wa batinah. Allah curahkan kepada kalian, Allah curahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, nikmat lahir dan juga nikmat batin. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seluruh nikmat yang ada pada kita semua, semuanya merupakan pemberian dari Allah Ta'ala. Dan di antara nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita, Allah beri kita taufik, Allah beri kita kesempatan untuk berjumpa dengan musim-musim kebaikan. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang walhamdulillah dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan bulan Ramadan. Kita bisa mengisi Ramadan kita dengan Al-Qiyam, kita bisa mengisi Ramadan kita dengan As-Siyam, yang tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tersebut dengan diterimanya amalan kita semua. Karena nikmatul qabul, nikmat diterimanya ibadah, tentunya jauh lebih besar dibandingkan nikmat bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang amalan ibadahnya Allah terima di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Allah jadikan kesempatan untuk kita untuk berlomba-lomba mengumpulkan kebaikan. Di bulan Ramadan Allah berikan kita kesempatan agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Namun kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah Ta'ala, apakah kita termasuk orang-orang yang amalannya diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak ada jaminan kita termasuk orang yang diterima amal ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Sehingga syiar kaum muslimin yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika datang hari raya Idul Fitr, yang diucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima amalan kita, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, puasa kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan, salat kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerimanya. Karena sungguh diterimanya amalan kebaikan, bukti bahwasanya amalan tersebut dibangun di atas ketakwaan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidak lain yang akan diterima oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang dibangun di atas ketakwaan. Sementara kita tidak yakin apakah amalan yang kita kerjakan di bulan-bulan kebaikan di bulan Ramadan, apakah dibangun di atas ketakwaan atau tidak.
Al-Imam Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi menyebutkan, Inna Allah Ta'ala jala syahra Ramadan midmaran li ibadihi yastabiquna fihi bi ta'atihi li mardatihi. Sungguh Allah Ta'ala menjadikan bulan Ramadan layaknya sebuah medan. Jadi medan tersebut hamba-hamba Allah Ta'ala berlomba-lomba melakukan ketaatan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Berlomba-lomba untuk melaksanakan ketaatan, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Fasabaqa qaumun fafazu. Ada sebagian manusia yang betul dia mencurahkan sebagian tenaganya, sebagian kemampuannya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala di bulan tersebut, maka fafazu, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wa takhallafa fi akharun, namun sebagian manusia yang lain bermalas-malasan, tidak bersemangat mengerjakan ketaatan di bulan Ramadan, fakhabu, maka merekalah orang yang celaka, orang yang merugi. Wallahu ta'ala wahdah huwa ya'lam manil maqbul al-faiz, dan hanya Allah lah yang tahu siapa di antara hamba-hambanya yang diterima amalannya al-faiz, yang sering kita mengucapkan minal aidin wal faizin, dari orang yang berhari raya, dari orang yang faiz, dari orang yang beruntung. Apakah kita ada jaminan bahwasanya kita termasuk orang yang layak melayakan Id, melayakan hari raya, dikarenakan kita termasuk orang yang beruntung, dikarenakan diterimanya amalan ibadah kita? Tidak ada jaminan, karena hanya Allah lah yang tahu siapa di antara hamba-hambanya yang makbul al-faiz, atau sebaliknya al-mardud al-khaib, atau hambanya yang ditolak amal ibadahnya dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Sehingga doa yang kita ucapkan di hari yang mulia ini adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itulah seorang mukmin, seorang muslim yang berusaha melakukan ketaatan namun tidak merasa ujub atas amalan yang dia kerjakan, karena kita yakin kebaikan apapun yang kita kerjakan, kita tidak tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan ketaatan dalam keadaan hati mereka diisi dengan rasa ketakutan, takut kalau seandainya amalannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Ya, wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Itulah sifat orang-orang yang beriman, sehingga sangat pantas para salaf ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka bersemangat mengisi Ramadan dengan ketaatan. Kata Al-Mu'alla bin Fadl rahmatullahi alaihi, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan agar dipertemukan oleh Allah Ta'ala dengan bulan Ramadan. Thumma yad'unahu sittata ashhur ba'da dzalik an yataqabbala minhum. 6 bulan setelahnya mereka terus menerus berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima amalan mereka yang mereka kerjakan di bulan Ramadan. Sehingga sepantasnya seorang muslim untuk terus menerus berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerima amalan yang kita kerjakan. Karena sesungguhnya amalan sekecil apapun, kalau seandainya amalan tersebut diterima oleh Allah Ta'ala, bisa menyebabkan pelakunya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala, bisa menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala. Sehingga seorang muslim tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena sekecil apapun kebaikan ketika diterima oleh Allah Ta'ala bisa menyebabkan pelakunya diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mencontohkan sebuah amalan yang mungkin remeh di mata kita, namun menyebabkan pelakunya diampuni oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainal kalb yutifuna bi raqiyah kada yaqtuluhu al-'atash. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan kepada kita ketika ada seekor anjing, yang anjing tersebut berputar-putar mengelilingi sebuah sumur. Kada yaqtuluhul atash, kehausan yang menyebabkan anjing tersebut
berputar mengelilingi sumur yang kehausan tersebut hampir-hampir membuat anjing tersebut mati. Idra'atu baghiyun min bawaya Bani Israel. Maka ketika itu ada seorang pelacur. Kita tahu pelacur, zaniyah, yang begitu banyak dosa yang dia kerjakan. Ketika itu pelacur tersebut melihat anjing tersebut berputar-putar mengelilingi sumur. Dia tahu bahwa anjing tersebut kehausan. Maka fanazza'at muqaha, maka perempuan tadi, pelacur tadi melepas sepatunya. Untuk apa? Fanazzalat ilal bi'r. Dia masuk ke dalam sumur hanya untuk mengambil sedikit air untuk memberi minum seekor anjing. Dia ambil air dengan sepatunya, dia gigit sepatunya, kemudian dia naik ke atas sumur, kemudian fasaqathu, perempuan tadi memberi minum anjing yang kehausan tadi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faghufira laha bihi, dengan amalan tersebut, karena diterima oleh Allah Ta'ala, perempuan yang pelacur tersebut diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Padahal yang diberi minum adalah binatang, itu pun seekor anjing. Namun karena amalan tersebut diterima oleh Allah Ta'ala, karena dibangun di atas ketakutan kepada Allah Ta'ala, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, sehingga amalannya diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah Ta'ala ampuni dosa perempuan tersebut disebabkan dia memberi minum seekor anjing. Begitu pula dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah, sungguh aku melihat seseorang bernikmat-nikmat di dalam surga, fi syajaratin qata'aha fi dhahri tariq kanat tu'dhin nas. Disebabkan sebuah amalan yang menurut kita amalan yang begitu remeh, disebabkan amalan yaitu seorang tersebut menyingkirkan sebuah ranting di tengah jalan, di mana ranting tersebut mengganggu jalannya kaum muslimin. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya termasuk cabang keimanan yang paling bawah. Ketika Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, iman memiliki 60 sekian cabang, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, dan cabang yang paling rendahnya adalah imatatul adza 'anit thariq, seorang menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan lelaki tersebut, lelaki tadi melakukan sebuah amalan yang begitu ringan, cabang keimanan yang paling bawah, sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan. Namun dia kerjakan dengan ikhlas. Dia kerjakan amalan tersebut dibangun di atas ketakwaan. Amalannya diterima oleh Allah Ta'ala, menjadikan dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ketika amalannya diterima. Sehingga sangat pantas bagi kita untuk terus-menerus berdoa kepada Allah Ta'ala. Yang alhamdulillah kaum muslimin mungkin di bulan Ramadan mengerjakan amalan yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Dibukakan pintu-pintu kebaikan. Tentunya tidak ada jaminan bagi kita kalau seandainya amalan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga hari Raya Idul Fitri sepantasnya dipenuhi dengan rasa roja kepada Allah Ta'ala, rasa harap kepada Allah Ta'ala agar amal-amal kita, kebaikan-kebaikan kita yang dikerjakan di bulan Ramadan, dan juga kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala, yang harapannya ketika amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, dan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Walladzina yutuna ma'atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un, yaitu orang-orang yang melakukan ketaatan, namun hati-hati mereka diisi dengan rasa ketakutan, rasa khawatir, rasa takut dan rasa cemas kalau seandainya amalannya ditolak oleh Allah Ta'ala. Bukan orang yang ujub dengan amalan yang dia kerjakan, karena sebagian kita, na'udzubillah, amalan yang kita kerjakan begitu sederhana, begitu remeh, namun amalan kita harus dipamerkan. Begitu sering amalan kita yang kita kerjakan, tidak ragu kita selfie, tidak ragu kita publikasikan. Tidakkah kita takut kalau seandainya perbuatan tersebut akan menggugurkan amalan kita? Tidakkah kita takut kalau seandainya amalan tersebut akan merusak keikhlasan kita? Na'udzubillah, zaman sekarang
beragam amalan yang dikerjakan. Salat pun terkadang harus dipamerkan di media sosial. Apakah tidak takut kalau seandainya amalannya tertolak disebabkan gara-gara perbuatan yang dia kerjakan? Sekedar zakat harus dia publikasikan. Sekedar sedekah harus dia publikasikan. Tentunya seorang muslim berhati-hati. Kalau seandainya perbuatan tersebut akan mengantarkan dia kepada ujub, mengantarkan dia kepada riya, apalagi ketika datang pujian dari orang-orang yang melihatnya. Sehingga seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan ketaatan, dan semaksimal mungkin dia berusaha merahasiakan amalan yang dia kerjakan, dan semaksimal mungkin dia berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah Ta'ala agar amalan yang dia kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga ini yang bisa disampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum, hadza aidukum. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang diterima amalannya oleh Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai al-aidin al-faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.